Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah taala yang mana pada saat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan berbagai macam bentuk kenikmatan, sehingga dengan kesempatan ini, dengan inayah Allah, dengan pertolongan Allah, kita bisa melakukan aktivitas dengan leluasa, melakukan ibadah dengan leluasa. Ini merupakan nikmat Allah yang sangat agung sekali. Maka ini jangan sampai kita sia-siakan nikmat seperti ini. Kita bisa bayangkan saat ini ada sebagian daripada ikhwan kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, bukan cuma dirawat, tetapi tidak ada yang boleh mengunjunginya, tidak ada yang boleh menemaninya. Subhanallah, ini merupakan nikmat yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mensyukuri nikmat itu adalah dengan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara terbaik untuk memperbaiki, untuk mensyukuri nikmat kepada Allah. Ini yang pertama yang perlu kita laksanakan, kita lakukan, mensyukuri nikmat ini. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mengikhlaskan, menata hati ini dengan sebaik-baik mungkin. Mengikhlaskan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik ibadah itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya, karena perlu kita ketahui
amal tanpa keikhlasan, ibadah tanpa keikhlasan, sebagus apapun ibadah itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Semulia apapun ibadah itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa mendatangkan dosa. Kita masih ingat 3 pelaku ibadah yang mulia, ya, kita masih ingat 3 pelaku ibadah yang sangat mulia. Yang satu, orang yang selalu bersedekah, ya. Jadi tidak ada satupun celah untuk bersedekah kecuali dia sedekahkan hartanya di jalan Allah ini, untuk dakwah, untuk majelis taklim, untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk orang-orang miskin, semuanya dia libatkan. Namun karena ibadah yang dilakukan, sedekah-sedekah yang mulia ini dilakukan bukan karena Allah, maka perbuatan yang mulia ini tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Bahkan pelakunya diancam dosa oleh Allah. Kemudian orang yang mati syahid, ya, Masya Allah, adakah amal yang lebih utama dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Ini puncaknya agama itu, jihad fisabilillah. Dan ini bukan persoalan sederhana. Jihad itu urusan besar. Dia harus terluka, dia harus mengalami sakit, ya, bahkan tidak sedikit dia harus kehilangan nyawanya, meninggalkan anak istrinya, ya, menjadi janda dan menjadi yatim anak-anaknya. Ini persoalan yang sangat luar biasa. Namun sehebat apapun amal ini, ketika pengamalannya tidak karena Allah, tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang lainnya apa? Ahlul Quran. Insya Allah, adakah ilmu yang lebih mulia dibandingkan dengan Al-Quran? Tidak ada. Ya, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu sebaik-baik ilmu, Al-Quran itu sebaik-baik zikir, seutama-utama doa. Ya, tidak ada satupun lafaz-lafaz doa, tidak ada satupun lafaz-lafaz zikir yang bisa mengalahkan apa? Bacaan Al-Quran. Dia baca siang dan malam, dia baca pagi petang, bahkan diajarkan kepada manusia. Namun ketika melakukannya bukan karena Allah, maka ini tidak lagi menjadi amal yang utama. Jazakallah khair. Ini yang kedua yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan terus dievaluasi. Ibadah-ibadah kita semuanya dievaluasi. Betulkah sudah ikhlas karena Allah? Ya, sholat kita, taklim kita, sedekah kita, puasa kita, sudahkah kita mencari karena Allah Ta'ala? Kemudian ibadah-ibadah yang berhubungan dengan manusia, contohnya apa? Birrul walidain. Nah, ini yang kadang-kadang kita diuji dengan sifat-sifat orang tua yang kurang baik. Sudahkah kita ikhlas karena Allah? Dan sudahkah itu kita lakukan? Ya, berbuat baik pada orang tua kita, kepada ibu kita, kepada bapak kita, sudahkah betul? Sudahkah sempurna? Coba diperhatikan, dievaluasi. Kenapa? Ini kesempatan emas untuk itu. Ya. Kemudian birrul kepada, berbuat baik kepada, ihsan kepada tetangga. Coba dievaluasi. Sudahkah kita berbuat ihsan kepada tetangga, kepada kerabat-kerabat kita? Ya.
Coba dievaluasi. Nah kalau kita sudah, alhamdulillah Ustadz, saya sudah berbuat baik sama orang tua, sama mertua, sama kerabat, sudah alhamdulillah, itu bagus. Persoalannya, betulkah ikhlas karena Allah? Betulkah kita melakukan itu semuanya semata-mata mencari keridhaan Allah? Ya. Kebaikan para suami kepada istrinya, sudahkah kita berbuat ihsan kepada istri kita? Memenuhi hak-hak mereka dengan baik, menjaga kemuliaannya, meringankan beban-bebannya. Coba dievaluasi. Ketika kita sudah lakukan, alhamdulillah, persoalannya, sudahkah kita ikhlas melaksanakannya? Ibu-ibu taat kepada suaminya, memenuhi hak-hak suaminya, berusaha untuk menjadikan suaminya sebagai orang yang mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Sudahkah itu dilakukan? Ketika sudah, apakah itu ikhlas karena Allah? Diingat-ingat, sebagus apapun amal kita, ketika belum mencapai keikhlasan yang benar, maka itu akan menjadi amal yang sia-sia. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pikirkan dan wajib kita miliki adalah apa? Berusaha untuk memperbaiki diri dengan serius. Ya, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dengan serius, bersungguh-sungguh. Ya, mengumpulkan sifat-sifat yang mulia pada dirinya. Ya, sifat jujur, sifat amanah, sifat qanaah, sifat dermawan, sifat sabar, sifat lembut. Sudahkah kita miliki sifat-sifat itu? Ya, sudahkah kita dapatkan sifat-sifat yang mulia ini pada diri kita? Sudahkah kita memilikinya? Sehingga nanti ketika kita menghadap kepada Allah dengan membawa kesempurnaan pribadi. Ya, sering kita dengar ketika ada teman dekat kita ke rumah kita, kemudian kita tunjukkan pakaian kita sebelum kita taklim, ini kaos saya yang masih jahiliyah. Masya Allah, ada kan begitu kan? Ini kaos saya yang masih jahiliyah, ini foto saya yang masih jahiliyah. Ketika kita sudah mampu, ya, meletakkan pakaian-pakaian yang kita anggap itu pakaian yang tidak syar'i, itu satu kemuliaan. Ya, ketika kita sudah mampu meletakkan pakaian-pakaian yang kita anggap tidak syar'i, itu merupakan suatu kemuliaan. Namun perbaikan diri tidak cukup sampai berhenti di situ. Kalau kita sudah mampu menanggalkan pakaian-pakaian jahiliyah, persoalan berikutnya adalah, sudahkah kita mampu meletakkan sifat-sifat jahiliyah pada diri kita? Ya. Sudahkah kita mampu meletakkan sifat-sifat yang tidak baik yang ada dalam diri kita? Karena perbaikan diri tidak cukup dengan memperbaiki apa? Zahirnya semata. Ya. Dan ini kepake hadis Nabi SAW, innallaha la yanduru ila fiswarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat penampilan kalian. Ya. Jadi tidak cukup sampai memperbaiki secara zahir sudah sesuai syar'i, penampilan sudah sesuai dengan syar'i. Enggak cukup sampai di situ, sifat. Ya, sering kita temukan di sana sini, ya, di sana sini keluhan-keluhan dari rumah tangga. Ada yang suaminya yang mengeluh, ada kalanya istrinya yang mengeluh tentang pasangannya, ya, yang sudah lama bergelut di dalam kajian-kajian sunnah, tetapi sifat-sifatnya belum bisa ditinggalkan, sifat-sifat buruknya. Ada yang sebagian istri mengeluhkan suaminya kata-katanya kasar, kalau marah itu enggak terkontrol. Nah, coba bayangkan. Makanya di sini saya sering sampaikan, coba kita imbangi. Kalau kita ngaji,
nerimo hadis, apa langsung kita terima? Qala Rasul, langsung kita terima apa enggak? Enggak, kita kaji dulu hadis ini sahih apa enggak ya? Betul apa enggak ini? Hah? Apalagi kalau antum punya grup, ya, grup umum ini ya, kan kadang-kadang nge-share, oh ibadah di hari ini, ibadah di tanggal sekian, ibadah dengan bulan sekian, itu kan ada kadang-kadang amalan-amalan, doa-doa tertentu. Kita muncul bertanya, apa pertanyaannya? Ini hadisnya sahih apa enggak, bisa diamalkan enggak? Coba perhatikan, ketika kita mencari ilmu, kita saring itu, sahih apa enggak? Pelajarannya adalah ketika kita berkata, ketika kita berbicara kepada istri, kepada orang tua, kepada orang lain, pernahkah kita saring? Saya ngomong begini ini, apa kira-kira? Sahih enggak? Ini sering kita dapatkan keluhan-keluhan dari jamaah. Ya, kita sering dapatkan. Atau kadang-kadang anak mengeluhkan orang tuanya, sifatnya. Maka ini jamaah sekalian yang perlu kita benahi pada diri kita, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Dan yang keempat, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki keluarga dan orang-orang yang kita kenal. Harus ada action pada diri kita. Suami yang sudah Allah takdirkan mengenal sunnah terlebih dahulu harus memperhatikan istri dan anak-anaknya untuk diperbaiki dengan cara yang benar. Istri yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk mengenal sunnah terlebih dahulu hendaknya memperhatikan suaminya untuk diarahkan kepada sesuatu yang lebih benar. Ini tanggung jawab seorang muslim dan muslimah. 4 poin. Apa tadi? Yang pertama, berusaha menumbuhkan apa? Rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, mengikhlaskan semua amal ibadah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Yang keempat, memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu tanggung jawab dan kewajiban seorang muslim. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita akan membahas 2 materi berkaitan dengan karakteristik yang dicintai Allah, yakni orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Nah, adapun pembahasan malam ini kita akan membahas 2 tema, 2 materi yang akan kita bahas insyaallah. Yang pertama, kita akan membahas tentang syurutut taubah, syarat-syarat taubat yang benar. Ya, bagaimana sih taubat nasuhah ini? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istiqomah di dalam taubat. Artinya istiqomah di dalam taubat itu adalah konsekuensi daripada taubat. Ya, jadi yang dimaksud istiqomah di dalam taubat itu apa? Konsekuensi kepada taubat. Kenapa ini ada pembahasan? Banyak kita temukan sekarang orang-orang yang mengatasnamakan, yang memproklamirkan, yang mendeklarasikan dirinya sudah bertobat. Kalau bahasa sekarang kan ada bahasa yang keren, Pak, bukan taubat, hijrah. Ya, jadi ada bahasa, kalau taubat itu kan serem. Coba kamu sudah tobat, oh ini kalau mari nyungsep gitu kan, kesannya itu loh ya. Tapi kalau wah aku sedang hijrah, ya keren gitu kan. Nah, di sini kita banyak kita temukan orang berduyun-duyun untuk mencapai perubahan diri yang disebut dengan hijrah.
Namun karena semangat ini bukan semangat alami, tapi semangat emosional. Napa bedane semangat alami dengan semangat emosional niku mau bedane, Pak? Hah? Kalau semangat emosional itu karena dia semangat itu karena dorongan isu yang sedang berkembang. Sekarang banyak bintang film hijrah, bintang nyanyi hijrah, bintang sinetron hijrah, ya. Selebritis hijrah. Akhirnya kita ikut-ikut hijrah. Makanya akhirnya saudara-saudara kita yang bergelut di dalam dunia ini tadi, karena dorongan emosional, maka kelanjutannya juga begitu. Akhirnya membuat klub itu, jilbab sekuat. Ada itu ya, hijab sekuat, cadar sekuat gitu. Akhirnya aneh-aneh akhirnya tingkahnya ini, ya. Apa biasanya selfie dirinya, kemudian apa? Selesai sampai di situ? Enggak. Dimasukkan status, kemudian apa? Disebarkan. Insyaallah. Nih. Makanya perlu apa yang harus dilakukan pertama setelah hijrah? Tolabul ilmi. Ya. Jadi kalau di antara saudara-saudara kita, ya kita husnudon, itu kemungkinan karena semangat tetapi belum didasari oleh kesadaran. Semangat emosional tadi muncul, dan semangat itu sebenarnya bagus, cuma sayang belum didampingi dengan pemahaman. Makanya yang dikatakan harus paham dari teman-teman yang mungkin semangat hijrahnya sudah muncul dan sudah mulai melangkah, saya sudah hijrah, ya. Maka yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengenal apa definisi hijrah. Apa sih yang namanya hijrah itu? Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan al-muhajir, orang yang hijrah atau hakikat orang-orang hijrah itu adalah man hajara manahahumullah. Ya, yang dikatakan hijrah itu adalah orang-orang yang berusaha meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu hakikat hijrah. Hakikat hijrah itu meninggalkan apa tadi? Apa? Perkara-perkara yang ditinggalkan Allah, bukan cuma berubah penampilan. Ya. Yang dulu nggak jilbaban sekarang jilbaban, bukan cuma itu, ya, bukan cuma itu. Jadi hakikat hijrah itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, sehingga langkah pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertekad untuk hijrah adalah tolabul ilmi. Kenapa kok ini yang dilakukan? Sebab dengan tolabul ilmu itu kita tahu mana yang tidak boleh dilakukan. Ya Allah, saya pernah diundang oleh ini komunitas sekuat hijrah tadi. Jadi tak tanya apa saja acaranya nih, arisan, terus ada yang macam-macam ceritanya itu. Nah, akhirnya nanti adakan acara-acara di mana, di sini, nanti di kota ini, di kota ini. Lah nggak ngerti
Ternyata keluar kota tanpa mahram itu tidak boleh. Loh kan? Sudah melakukan satu kesalahan tapi mboten ngerti. Kan eman dengan niat yang sudah kuat ini. Makanya pesan saya, makanya kalau orang-orang hijrah itu ada beberapa pertanyaan. Pertama, bagi orang-orang yang hijrah, sudahkah Anda mengenal apa itu hijrah? Satu pertanyaan, sudahkah mengenal apa itu hijrah? Yang kedua, kenapa harus hijrah? Opo hijrah? Ya, yang ketiga, karena siapa Anda itu hijrah? Yang keempat, mau kemana Anda hijrah? Pelajari ini. Bisa dipahami ya Pak ya? Jadi kalau kita ingin hijrah harus tolabul ilmi dulu, penuhi ilmu dulu. Ya ini perkara-perkara penting. Nah, ayo ikhwah, begitu juga tentang taubat ini. Ya. Begitu juga dengan taubat. Kenapa disyariatkannya taubat? Syariat taubat itu syariat yang sangat mulia, dan orang yang memasuki jalan taubat itu jalan kemuliaan kepada Allah. Orang yang berjalan menuju taubat itu perjalanan menuju maqamun a'zam, menuju makom yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang memasuki jalan pertobatan, orang yang ingin memperbaiki diri dari perbuatan seburuk apapun, maka dia telah memasuki, dia telah melewati sebuah jalan yang sangat agung di mata Allah. Jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Ini mulia sekali. Sehingga di situ perlu adanya ilmu yang harus dimiliki agar tobat yang dilakukan itu bisa diterima oleh Allah. Untuk bisa mencapai yang disebut dengan taubatan nasuha, ada dua konsekuensinya. Yang pertama, dia harus memenuhi syarat-syarat tobat. Jadi agar supaya tobat kita diterima, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama apa? Memenuhi apa? Syarat-syaratnya. Ya. Baik syarat wajibnya maupun syarat kesempurnaannya. Nanti ada dua sisi pembahasan. Dalam masalah syarat ini ada dua nanti. Ada syarat mutlak, ya, syarat sahnya, dan ada syarat kesempurnaan. Ini yang pertama yang harus dilakukan agar tobat kita diterima oleh Allah. Yang kedua apa? Istiqomah, konsekuen. Ada enggak orang meninggalkan keburukannya setelah itu nganggur? Ada enggak? Ngaji enggak, sholat enggak, tapi dia mengatakan dia sudah, aku tobat isan, aku sudah tobat dari perbuatan. Jadi tobat itu tidak cukup hanya meninggalkan satu perbuatan, tidak hanya cukup meninggalkan satu keburukan, tidak hanya cukup. Ya, makanya dosa itu kan ada dua macam. Ada dosa maksiat, itu ada dua macam. Maksiat dalam bentuk melaksanakan yang dilarang. Yang kedua, maksiat dalam bentuk meninggalkan yang diperintah. Itu maksiat. Ada berapa macam maksiat? Ada dua. Jenisnya nggak bisa dihitung. Macamnya maksiat itu dua. Yang pertama, maksiat dalam bentuk melakukan perkara-perkara yang dilarang. Yang kedua, maksiat dalam bentuk apa?
meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Itu juga maksiat. Cuma kan kebanyakan orang awam memandang bahwa yang namanya maksiat itu hanya sekedar melakukan perbuatan-perbuatan yang apa? Yang maksiat ya, seperti zina, khomer, itu maksiat. Nggak sholat itu maksiat. Coba saya nanya, banyak nggak orang sadar kalau nggak ngaji sama sekali itu maksiat? Halo? Nah sekarang tolabul ilm, mempelajari ilmu syar'i, itu hukumnya apa? Wajib. Meninggalkan yang wajib? Nah, rumongso nggak wong sing nggak ngaji ku maksiat? Ora. Lu bener apa enggak ini? Suami mendidik istri, hukumnya apa? Wajib. Suami nggak ngereken istrinya? Maksiat. Sadar nggak para suami ketika mendiamkan istrinya dalam ketidaktahuan dia maksiat? Nah, ini dipahami betul ini. Dosa kita. Wah. Bisa dipahami? Nah, sehingga dari sini nanti kita mulai berangkat memperbaiki taubat kita ini. Ya. Bisa ya? Baik. Jadi ada dua sisi yang perlu diperbaiki. Yang pertama apa tadi? Memenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua apa? Konsekuensi dengan taubat ini. Baik, mari kita bahas satu persatu. Kita ambil pertama syarat sahnya dulu. Ya, syarat sahnya terlebih dahulu. Kita ambil pertama pernyataan Imam An-Nawawi, dan itu disepakati oleh para ulama. Ya. Imam Nawawi menukilkan qalal ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Ya. Taubat itu hukumnya wajib bagi setiap dosa. Nah, taubat itu hukumnya wajib bagi setiap dosa. Fa in kanatil maksiatu, maka jika maksiat itu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, berhubungan dengan antara hamba dengan Allah Azza wa Jal. Jadi kalau maksiat itu antara hamba dengan Allah, ya, kalau maksiatnya itu antara hamba dengan Allah, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, dan tidak ada hubungannya dengan manusia. Ya. Jadi kalau maksiatnya hanya berhubungan dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan manusia, falaha thalathatu syurut, maka tobat itu harus dipenuhi dengan 3 syarat. Ya. Maka tobatnya, syarat tobatnya ada berapa? Ada 3 syarat. Kalau dosa itu tidak ada hubungannya dengan sesama manusia. Apa syarat utamanya? Yang pertama, ahaduha an yuqli'a anil maksiyati, harus berhenti dari maksiat itu. Harus berhenti. Artinya apa dia? An yukli'a ini diterjemahkan oleh ulama yang an yabro'a, dia tinggalkan perbuatan itu. Yang enggak sholat wajib sholat. Kalau dulunya enggak sholat, dia wajib sholat. Yang dulunya enggak ngaji, wajib ngaji. Dia tinggalkan yang enggak baik ini.
dia tinggalkan yang tidak baik. Kalau nggak berpuasa harus berpuasa. Kalau dulunya nggak pernah belajar Quran harus belajar Quran. Harus. Ini yang disebut apa tadi? An yaqli'a, berhenti dari maksiat. Jadi ini syarat yang paling penting dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid mengatakan hadhihi syarat ahammiyatu jiddan. Syarat yang pertama ini merupakan syarat yang paling penting di dalam taubat. Perhatikan ini yang hubungannya dengan Allah. Yang berbuat syirik dia wajib tinggalkan seluruh kesyirikannya. Wajib dia tinggalkan seluruh kesyirikannya. Apa saja yang berhubungan dengan Allah dia tinggalkan. Kalau bentuk maksiatnya itu meninggalkan yang wajib, maka dia wajib apa? Melakukan perkara-perkara yang wajib. Ya, ini perkara yang paling penting. Ya, an yaqli'a, an yaqli'a. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam surat An-Nisa ayat 145 dan ayat 146. Coba kita simak. Kalau ada terjemah barangkali bisa dibantu untuk membaca terjemahnya ya. Surah 4 ayat 145 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Nah, ada terjemah. Silakan. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah di neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri, berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan sifat menjalankan agama mereka kepada Allah. Maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang. Insyaallah ini syarat utama, Pak. Ya, illalladzina tabu, setelah itu apa? Wa aslahu, memperbaiki diri. Ini dalam muqaddimah saya tadi. Makanya kita nggak cukup dengan ngaji, nggak cukup. Sudah sangat bagus kalau bapak-bapak ngajinya sudah rutin, masya Allah, dijaga, dipertahankan. Tapi persoalannya bukan cuma sampai berhenti di situ. Sudahkah kita memperbaiki diri? Sudahkah kita memperbaiki diri? Seperti tadi saya sampaikan ya dalam muqaddimah tadi. Ya, ini bentuk menghentikan keburukan itu. Makanya kalimat illah itu pengecualian. Orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah pada tempat neraka yang paling bawah. Tapi lebih ngeri daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena status posisi orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Kerusakan yang ditimbulkan orang munafik lebih besar daripada yang ditimbulkan orang-orang kafir. Nih, terhadap Islam ini. Maka Allah memberikan pengecualian, illa, kecuali
alladzina tabu, mereka yang mau bertobat dari kemunafikannya itu. Setelah itu apa? Wa aslahu. Setelah orang itu kembali dari kemunafikan menuju ketaatan, menuju keimanan, setelah itu selesai, enggak, wa aslahu. Apa Pak? Memperbaiki diri. Nah ini yang butuh keseriusan kita ngaji nih Pak. Ngaji gampang, nyatet dalil gampang. Sing ibu napa nih? Ono sing ngaji bertahun-tahun sifatnya pawancet niku ono Pak, belejet niku ya ono. Ono. Nek ngajine gak nyacat ngajine nih. Ini yang perlu dievaluasi. Yang ngomongannya kasar ya tetap kasar. Yo diperbaiki. Tinggalkan. Berhenti dari sifat-sifat yang tidak baik, itu syarat yang paling utama. Makanya saya Muhammad Ibnu Munajjid mengatakan hadihi, ya, ini syarat ini a'dhamu ahammiyah, merupakan syarat yang paling utama dan syarat yang paling penting dalam masalah tobat. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Makanya kadang-kadang kenapa kita ngaji sudah bertahun-tahun kok sulit menyentuh hati, nggak kesentuh gitu. Itu kemungkinan ada sifat-sifat yang tidak baik yang belum bisa kita tinggalkan. Coba evaluasi, coba evaluasi. Ini penting ikhwah. Ini syarat yang apa? Pertama, ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, adalah apa? An yandama anil maksiat. Hendaknya dia menyesali kemaksiatan yang dulu pernah dilakukannya. Mas perhatikan, ingat-ingat hari pertama kita hijrah, hari pertama kita taubat, betulkah kita sadari kita dasar dengan sebuah penyesalan? Awas, perhatikan ketika kita menceritakan masa lalu, aku biyen melakukan syirik yang gak karu-karuan, aku dulu pecandu ini, aku dulu melakukan ini. Waktu kita mungkin menceritakan, kan seringkali kita, napa Pak jenenge? Sharing, ya. Saling mengenal, kadang-kadang kenalan. Sampean sudah lama Mas ngaji, saya baru ini. Dulu itu Mas, saya itu Masya Allah. Nah, kadang-kadang orang menceritakan masa lalu bukan dengan penyesalan. Sampai cengengesan, cengar-cengir. Aku biyen iku Mbak, setiap pepetok wong wedok tak mut kabeh. Tok sosrop, aku biyen tak pikir-pikir. Menceritakan bukan dengan sebuah penyesalan, bukan taubat namanya. Makanya mungkin dari sini ada yang perlu diperbaiki hari ini. Coba diingat-ingat. Pertama kali kita untuk memilih jalan sunnah ini, pertama kali kita untuk memutuskan saya harus mengikuti kajian, saya harus belajar. Dasarnya apakah didasari dengan sebuah penyesalan? Kita sesali keburukan-keburukan kita masa lampau. Dan ini kata para ulama, penyesalan dari sebuah tobat itu dikatakan ruhut tobat, itu ruhnya tobat. Jadi kalau orang ingin merubah diri, tobat karena ada kesadaran nih, karena dengan sebuah penyesalan, nilai perubahan dirinya itu sangat besar. Perhatikan, mungkin ini ada yang kurang kita.
Mungkin di sini kurangnya. Kita memutuskan ngaji Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat ini, melihat teman-teman saya, tertarik dengan teman saya diajak sama teman saya, wes masalah saya, banyak gak karu-karuan mas. Saya pernah naik di kereta api, saya ditanya sama seseorang, saya berhadapan, mas ini umurnya berapa? Saya katakan saya 27 pak. Oh si 6 sampean mas. Nggih. Nek nurut mas aku iki umure piro? Lah ya gak bener takon ini. Ya tak jawab, ya gak ngerti pak, gak melok ngelairno. Ya kadang-kadang ada orang itu nanyakan umur dalam rangka ingin menyombongkan diri. Aku iki mas umurku wis sak ngene. Wis sembarang tak lakoni. Ya medok, main, mabuk wis omah 4 iku entek mas saiki mas. Wis anakku wis gede-gede, aku ya sungkan ambek anakku. Seleren aku wis tuwuk mas, mbek guyu ngoten niku. Berhenti, menyesal? Tidak. Berarti belum dipenuhi, belum tobat namanya. Gitu loh. Makanya coba dievaluasi, apakah kesalahan-kesalahan yang selama ini, mungkin dulu kita nggak sholat, atau mungkin sholat tapi di rumah, dengar adzan tidak pernah kita datangi adzan itu, nggak peduli dengan adzan. Quran di rumah tidak nggak pernah kita buka, pernah kita sesali itu. Berapa tahun kita masih ingat, berapa tahun saya seperti ini ya Allah. Nah kalau berangkatnya taubat itu dengan kekuatan penyesalan yang luar biasa, ini nanti nilai perbaikan dirinya pasti amat sangat dahsyat. Timbul keinginan untuk beristighfar yang sungguh-sungguh. Ya, tetesan-tetesan air mata tobat itu akan keluar. Coba diingat-ingat pak, kapan terakhir kali kita meneteskan air mata untuk menyesali kesalahan kita? Pernah kita sesali? Coba pernah kita sesali? Ini sebuah kesalahan besar, pernah kita sesali. Persoalannya pernah, karena penyesalan itu ketika sudah menguat di dalam hati, itu menggetarkan jiwanya, membangunkan batinnya. Untuk apa? Menebus. Keinginan untuk menebus diri dari keburukan itu lahir di dalam hatinya ini. Aku harus memperbaiki diri. Aku tebus kesalahan-kesalahanku ini. Nampak jelas, makanya jenengan lihat para tabiin yang dulunya perompak, perampok, pembegal, pembajak, perubahannya jenengan lihat, karena didorong oleh penyesalan. Percepatannya luar biasa. Kenapa? Karena didorong oleh sebuah penyesalan. Ya Allah, ayo coba, pernah disesali enggak? Nyesel gitu ya. Astagfirullah. Nah ini ada yang perlu diperbaiki di sini. Penyesalannya kurang. Makanya bisa jadi orang sudah bertobat bertahun-tahun tapi belum pernah meneteskan air mata. Coba diingat-ingat betul pak, kapan terakhir kali air mata kita menetes karena menyesali? Jadi kita jangan tenang. Malah kadang-kadang kita gregetan ya kalau ada punya teman, kemudian kalau ngaji suka nangis, ada baca Quran nangis, oh kamu itu cengeng kamu itu. Bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Ya, jangan berpikir bahwa kita yang nggak pernah menangis ini tahan bantingan. Itu bisa jadi tanda-tanda kebekuan hati kita, tanda-tanda kerasnya hati seseorang. Ya, justru malah nonton sinetron nangis, Masya Allah, terus bercucuran air mata. Coba dievaluasi lagi, sejauh mana kekuatan penyesalan kita terhadap masa lalu kita, sejauh mana penyesalan, karena ini nanti akan memiliki
pengaruh yang luar biasa. Yang namanya menyesal itu jenengan bisa rasakan tuh gimana sih menyesal itu? Kayak apa rasanya? Kecewa, insya Allah, sedih gitu Pak. Nyesel, nyesel gimana nyesel? Pengaruhnya luar biasa ya Pak. Nah, mungkin dari sini kenapa perbaikan diri kita agak lambat. Kekuatan dari penyesalannya belum lahir di dalam hati kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Berhenti, yang kedua apa? Menyesal. Kemudian yang ketiga adalah an yazima anna an la ya'uda fil mustaqbil ila hadhil amal. Yang ketiga adalah bertekad, ya, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan buruk masa lalunya, ya, berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi, ya, perbuatan-perbuatan buruk masa lalunya menuju amal yang mulia ini, menuju kepada amal-amal yang soleh. Walam yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lam, dan dia tidak meneruskan perbuatan itu, berhenti dan meninggalkan dan tidak mengulanginya. Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga. Nah, ini apabila dosa-dosa itu berhubungan dengan apa? Allah Ta'ala, ya, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Nawawi menukilkan, wa in kanatil maksiyatu tata'allaku bi adamiyin fasyurutuha arba'ah. Dan jika maksiat yang dilakukan itu berhubungan dengan manusia, nah, kalau maksiatnya itu berhubungan dengan sesama manusia, maka syarat tobatnya itu menjadi 4 ditambah 1. Ya, kalau tobatnya, kalau dosanya berkaitan dengan apa? Manusia, maka syarat tobatnya ditambah 1 menjadi 4. Apa yang keempat? Wa an yabra'a min sahabiha. Hendaknya dia minta dibebaskan oleh para pelaku-pelaku yang kita zalimi, ya, minta dibebaskan dari orang-orang yang kita zalimi, yang kita bermaksiat dengannya. Lah ini nanti bentuknya macam-macam Ibu, bentuknya macam-macam. Wa in kanat malan au nahwa raddahu ilaih. Kalau bentuk kedzaliman yang kita lakukan itu berupa harta, ya, kalau bentuk dosa yang kita lakukan pada manusia itu berupa apa? Harta, maka wajib mengembalikannya. Jadi nggak cukup minta maaf, tapi harus apa? Mengembalikannya. Wa in kana hadda qadfin,
Kalau berkaitan dengan had, hukuman kisos, ya, hukuman had yang mestinya kita harus dibalas yang serupa, maka tolabu afu, dia harus membayarnya atau mendatanginya untuk minta maaf. Ya, dia harus mengganti apa yang dia lakukan. Pernah mukul saat ini, datang untuk minta dipukul. Seperti sahabat Abu Bakar itu, Masya Allah, salah satu keunikan dan keistimewaan Abu Bakar yang kita sulit untuk ditiru ini, Pak. Ya, apa? Jadi Abu Bakar ini, kalau beliau itu ngomong sama salah seorang, terus orangnya tersinggung dengan omongannya sahabat Abu Bakar, langsung minta orang itu membalas yang serupa. Kalau memang kamu tersinggung dengan kalimat itu, cepet balasan aku, cepet balasan aku. Kalau tidak, maafkan aku kalau kamu nggak berkenan. Kalau nggak mau tak laporkan kepada Nabi gara-gara kamu nggak mau balas. Itu Abu Bakar. Jadi beliau bisa jadi nggak bisa tidur gara-gara masalah ini. Kalau kita kadang-kadang malah puas gitu. Oh ini mas tak labrak sampai kesesekan kagepen wonge. Dadi ndelok wong kesesekan iku seneng mbek sampean. Mbak nangis berdoa, Abu nggak bisa tidur beliau. Kita masih dengar ada peristiwa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika ada perbedaan pendapat, Umar tersinggung. Akhirnya Abu Bakar serta merta langsung minta tolong kepada Umar untuk membalas perkataan yang membikin Umar, kalimat yang mana? Cepat balasin aku dengan kalimat yang serupa. Kenapa Abu Bakar sampai sedemikian rupa itu? Beliau mengatakan, saya takut satu kata yang aku katakan untuk menyakiti orang ini tadi, itu nanti aku dihisab di hadapan Allah. Saya nggak mau demikian ini. Ya Allah, ayo diperiksa ucapan-ucapannya ini. Tidak mau dia berdirikan dengan waktu yang mengerikan itu gara-gara satu perkataan. Itu salah satu bentuk kelembutannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, sampai pernah ada satu peristiwa, nanti bisa dilihat di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah. Ya, itu Abu Bakar pernah dicaci maki oleh seseorang. Dicaci maki, diem saja Abu Bakar. Nah Rasulullah lewat ngelihat Abu Bakar dicaci maki, terus Rasul melihat dan Abu Bakar diem. Akhirnya Rasulullah duduk dan tersenyum melihat sikapnya Abu Bakar ini. Nah ternyata yang mencaci maki nggak puas, ditambahi caciannya, Pak. Tambah demen, tambah menyakitkan. Akhirnya apa? Abu Bakar balas sebagian. Akhirnya apa? Melihat Abu Bakar membalas cacian tersebut, Rasulullah menunjukkan wajah yang kurang senang, kemudian pergi. Abu Bakar tahu ini nggak benar kayaknya saya. Akhirnya Abu Bakar mengejar Rasulullah SAW. Dikejar oleh Abu Bakar. Ditanya, ya Rasulullah, ketika saya dicaci maki dan saya diam, Anda melihat dan tersenyum. Tapi begitu saya balas karena kebaju tewong niki, jenengan menunjukkan wajah nggak suka dan pergi. Ada apa ini? Ada apa? Apa ada yang salah? Enggak. Jadi Nabi mengatakan, waktu kamu diem ketika dicaci maki, aku melihat malaikat itu ada di sampingmu sedang mencaci maki orang itu. Jadi waktu kamu dicaci maki orang dan kamu diem, itu aku menyaksikan, aku melihat malaikat ada di sampingmu sedang apa? Mencaci maki orang. Tapi begitu kamu balas, aku lihat setan datang mendampingimu dan membantumu untuk mencaci maki orang tersebut. Makanya Pak, balas cacian itu nikmat dan lezat. Gitu? Ngempet iku musibah. Wong kalau panik kasih bales nih. Ya Allah. Ini dikatakan oleh para ulama, balas ucapan yang seperti itu hukumnya boleh.
Ya, jadi dicaci maki orang kita balas yang serupa itu boleh. Hukumnya boleh. Tapi kalau kita diam itu lebih baik. Oke, ojo ngelebihi batas. Sampeyan dilokno koyok tekek, kon koyok bajul koyok monyet double sampean. Jangan ya bodoh. Jelek bodoh elek itu. Enggak boleh berlebihan. Enggak boleh berlebihan. Jadi hukumnya boleh, kalau kita balas boleh gitu ya. Tapi kalau diam lebih utama. Masya Allah. Ini berkaitan dengan apa? Jadi kalau berkaitan dengan hukum yang had yang mesti harus dibalas kisos, maka dia harus datang kepadanya untuk minta dibalas. Ya. Atau dia datang kepadanya mendatangnya untuk minta maaf dan keridhaan atas peristiwa ini. Wa in kanati ghibah. Nah, iki sing rada abot niki. Adapun jika berkaitan dengan masalah ghibah, napa ghibah niku? Nah, ngerasa. Sing repot niku nek ngeten, Pak. Aku gak niat ngrasani lho, tapi iki kenyataan. Iki sing repot iki ngene. Sing dikatakan ghibah itu memang membicarakan orang yang memang betul-betul melakukan kejelekan. Ya. Aku gak berniat untuk ngerasani, tapi ini ya kuwi sing jenenge napa? Ghibah. Ya. Adapun menceritakan sebuah keburukan orang dalam rangka untuk memperbaiki persoalan, ini beda urusan. Karena ghibah itu ada dua, yang pertama diharamkan, yang kedua diperbolehkan. Yang diharamkan yang mana? Sekedar untuk menceritakan agar orang lain tahu keburukannya. Tidak ada yang diinginkan di dalamnya kecuali apa? Untuk menjatuhkan orang tersebut atau supaya orang lain tahu tentang keburukan itu yang diharamkan. Tapi kalau menceritakan keburukan dalam rangka untuk memperbaiki diri atau memperbaiki orang yang bersangkutan, maka hukumnya apa? Boleh, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Contoh, ada seorang muslimah datang kepada Nabi SAW menceritakan suaminya itu bakhil. Ya Rasulullah, suami saya itu bakhil. Ya. Dan dia tidak mencukupi. Yang dimaksud mencukupi itu memang betul-betul enggak serius memberikan belanja istrinya ini. Ya. Mungkin kalau belanja setiap hari itu habis 30.000 satu misal, dia kasih belanja 15.000 satu misal, ya. Padahal dia punya gitu loh. Maka sang istri ini mengatakan, bolehkah aku mengambil uang dari sakunya? Apa kata Nabi? Boleh. Jadi ibu-ibu, alhamdulillah. Ya, boleh. Nah, ini menceritakan keburukan suami. Dibolehkan dalam rangka untuk memperbaiki persoalan, untuk memperbaiki persoalan, atau menceritakan tentang keburukan mertuanya. Gimana sikap saya sebagai seorang menantu. Saya itu ngomong mertua sifatnya begini-begini, saya serba repot, serba pekewoh. Kalau begini katanya salah, kalau saya diamkan katanya salah. Apa yang harus saya lakukan? Maka dia menceritakan keburukan mertuanya dalam rangka apa? Memperbaiki maka ini hukumnya boleh, tapi nggak boleh apa? Berlebih-lebihan. Ya, nggak boleh Nah, sing berlebih-lebihan itu sing sedep ning ngono, Pak. Padahal Ustaz, mulai ini ya. Nah, ini. Insyaallah, makanya sering istighfar itu di sini gitu. Kita nggak pernah lepas dari kekeliruan itu kita. Ya Allah, ya. Itu kalau berkaitan dengan masalah ghibah, makanya ada dua penawaran bagi sahibul ghibah. Apa sahibul ghibah nih? Orang yang spesialis di dalam ghibah. Sak ketok imripate dibicarakan gitu. Ya. Makanya tolong ini hati-hati loh ya, hati-hati. Tipis ini ikhwah. Ya Allah ya. Ada dua penawaran. Pertama,
Kalau memang kita nggak bisa menghindarkan diri dari ghibah, penawaran pertama apa? Siapkan amal-amal soleh kita ini dirampas oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita ghibahi. Itu persiapan pertama. Sholat kita, zakat kita, sedekah kita, ya, tahajud kita, diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita ghibahi. Itu konsekuensi yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata kita ini enggak ahli puasa, ya enggak ahli sedekah, ya enggak ahli sholat sunnah, tapi ahli ghibah, maka siapkan yang kedua. Apa? Dosa-dosa orang yang kita ghibahi diambil oleh Allah dan diberikan kepada kita. Monggo dipilih salah satu. Itu balasan bagi pelaku-pelaku ghibah. Makanya tolong ibu ya, nanti kalau diajak ngobrol sama orang yang sekiranya ini sudah menjurus ghibah dan tidak ada tanda-tanda perbaiki diri, sudah tawakuf, berhenti dan tidak usah dilateni. Ya pura-pura kebelet ngising ta ya opong. Yes, pokok intinya apa? Menghindar. Ya, karena membicarakan orang niku mboten krasa, Pak. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, seorang muslim ketemu seorang muslim, kumpul sesama muslim itu satu amal yang mulia. Saya ulangi. Kumpul sesama kaum muslimin, kumpul itu sesuatu amal yang mulia. Tetapi ada bahaya-bahaya yang mengintai. Apa saja? Satu, apa? Basa-basi. Nah, basa-basi itu nanti banyak orang tenggelam di dalam ucapan-ucapan yang nggak ada manfaatnya. Contoh di grup itu aja, jangan lihat aja yang manfaat dengan yang nggak manfaat, bisa jadi banyak yang nggak manfaat. Nah, di grup yang kita bicarakan apa coba? Nah, basa-basinya banyak itu. Apalagi kalau grupnya macam-macam, masya Allah. Hati-hati. Memang di grup masjid yang bahas apa kapan hari itu? Saya di grup masjid itu. Saudara-saudara sekalian, ternyata ada bintang film yang kejebak prostitusi itu. Anjila sopo sih kapan hari itu katanya? Anissa apa nggak hafal saya. Karena memang tidak murojaah. Ternyata yang jadi korban bukan cuma si fulan gitu. Ternyata orang ini. Ini takmir, coba bayangkan. Grup masjid. Saya bilang, Pak, ganok liyane tasang dibahas. Ini urusannya orang-orang kepolisian. Lapo sampai melok ngurusi si tole iki mau. Cara yang lain gitu loh. Untuk Pak Ro'ub, untuk iseng-iseng loh, kadang-kadang kita nggak sadar. Awas, hati-hati ya. Ini bahaya yang pertama, kata Imam Ibnu Katsir, dikumpul basa-basi, dan itu mengarah kepada kemubadiran perkataan. Tidak bisa selamat kita dari sini. Yang pertama. Yang kedua, apa bahaya yang kedua? Yang kedua bisa jadi kepada ghibah. Ya, kepada apa? Riba. Yang ketiga apa? Guyonan. Ya, apa? Guyonan. Yang membuat bagaimana grup ini tertawa. Akhirnya kita belajar jadi pelawak semua. Ya, ini nggak selamat kita dari hal yang demikian ini. Kemudian yang keempat, apa kata Ibnu Qayyim, bahaya yang mengintai, ya, menggunakan waktu melebihi batas kebutuhannya. Menggunakan waktu melebihi apa? Batas kebutuhannya. Makanya tolong diperhatikan masalah ghibah ini, segera kita, makanya disyariatkan kita mengucapkan salam ketika ketemu, dianjurkan untuk berjabat
tangan, dan sampaikan saya minta maaf kalau memang ada kesalahan selama ini, biasa aja ya. Jadi nggak usah menunggu hari raya Idul Fitri ya. Suami istri ya, kalau ada masalah langsung minta maaf. Coba bapak ibu kalau habis tengkar yang minta maaf duluan siapa biasanya? Cari bapak-bapak, cari ibu-ibu. Padahal gak karo ya. Ya, minta maaf. Kalau memang tadi kemarin ada yang salah, saya minta maaf. Ya, terangkan dengan enak gitu. Makanya kalau tengkar itu Pak ya, kalau pas ada diskusi percekcokan itu kalau bisa sambil duduk dengan tenang, minta petunjuk kepada Allah terlebih dahulu agar ucapan yang disampaikan kepada istri kepada suami atau suami kepada istri itu bisa terarah, jadi bukan membabi buta gitu loh. Jelas ya? Ini yang dikatakan pertengkaran yang syar'i gitu. Sudah pernah ya? Kalau cekcok itu ambek longgo sini, Mik duduk sini, duduk. Gimana biasanya gimana? Antum yang lebih paham gitu ya. Ya, kalau nanti diperkirakan saya ngomong ini kasar dan melebihi batas, lebih baik diam. Tidak masalah. Suami istri diam 2 hari, nanti hari ketiga baru ada apa? Penjelasan. Ya. Tapi berdoa, makanya minta banyak beristighfar ketika waktu itu. Dipaksakan ngomong mesti jelek gitu loh. Nah, daripada jelek menyakitkan pasangan, lebih baik diam. Tapi tetap kewajiban sebagai pasangan suami istri itu tetap dilakukan. Ibu pagi biasanya bikin kopi, kasih gula. Jangan kasih garam. Tetap kewajiban suami istri itu tetap dilaksanakan. Keluar rumah tetap mengucapkan salam. Pulang baru datang ucapkan salam. Walaupun nadanya sudah nada apa ini? Tetap kewajiban tidak boleh dihilangkan. Bisa dipahami ini? Nah, nanti kalau sudah mulai berdoa kepada Allah, minta tolong agar dikendalikan emosi ini. Nah, baru dibicarakan. Sini saya tak ngobrol masalah kemarin itu. Duduk sing enak. Saya yang ngomong dulu atau sampean, gitu loh. Biasanya ya nopo biasanya. Kok wawuran, kok santet-santetan. Jangan dibiasakan begitu. Duduk bareng. Ya, masalah kemarin tuh gini loh, tolong. Makanya ditawarin dulu, Umi dulu atau saya. Ya, jadi kan manggilnya ya Pak, Syaipon. Ya, duduk ngomong, sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Tapi enggak usah pakai muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil selak keturunan bojo sampean. Ya, sampaikan tahmid dulu dan berlindung kepada Allah dari keburukan. Kemarin tuh masalahnya begini. Minta izin, sampean dulu yang ngomong atau saya masalah kemarin itu. Ayo ngomong yang enak. Tadi giliran di rumah sudah selesai, baru kita sampaikan penjelasan. Supaya apa? Bisa jadi yang diucapkan itu ada benarnya. Tapi kalau istilah orang Jawa bilang apa? Sahur, itu nggak bisa didengarkan. Mana yang benar, mana yang nggak bisa ini. Dan tidak bagus cara seperti itu. Ya. Nah, ini. Makanya perlu diadakan daurah cara pertengkaran syar'i. Long mulai kenalan gimana perkenalan syar'i, terus ngelamar bagaimana ngelamar yang syar'i, kemudian akad nikah bagaimana akad nikah yang syar'i, walimah bagaimana walimah yang syar'i. Luaya tukaran nggak syar'i. Gimana antum ini? Ya, makanya sebelum ngaji bab itu dilarang tukaran dulu. Nggak boleh ada pertengkaran dulu. Baik ya. Jadi kalau ghibah kita minta halalnya. Kalau kita merusak kehormatan, nah ini yang lebih berat lagi. Kita wajib mengembalikan kehormatan orang tersebut. Ini yang bahaya ini. Nah ini biasanya timbul isu. Awas. Kalau ada berita dari manapun, tabayyun.
Tabayun. Hatta ustadz yang bicara, ada berita dari seorang ustadz, tabayun. Karena bisa jadi ustadz ini kurang hati-hati, ustadznya ternyata juga dapat dari muridnya. Kemarin di masjid sana ada kasus, padahal ustadznya dapat berita itu dari mana? Halo? Dari santrinya. Ustadz di sini, ustadz, oh gitu ya, akhirnya dapat cerita, diceritakan di masjid yang lain. Ini banyak kasus seperti ini, dan ustadz tersebut tidak tahu persoalan yang sebenarnya di sana. Bisa dipahami ini? Makanya kalau saya dapat ustadz di sini tuh begini ustadz, saya nggak bisa terima kalau satu orang ini, nggak bisa saya terima. Saya klarifikasi di bidang yang lain. Saya klarifikasi, pasti saya begitukan. Kenapa? Dia menceritakan tuh dari sudut pandang dia, Pak. Jelas ya? Walaupun teman dekat kita, walaupun teman akrab kita, tabayun. Ini nanti berkaitan dengan masalah kehormatan seseorang. Jelas ini? Ini berkaitan dengan kehormatan seseorang. Berat urusannya nanti di sisi Allah Ta'ala. Kalau orang itu ternyata tidak melakukan seperti yang diberitakan, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Ta'ala? Akibat dari isu itu kita sebarkan dan kita ikut menyebarkannya, orang menjauhinya, orang menuduhnya, orang memfitnahnya, dan kita masuk bagian dari para pemfitnah itu. Wal'iyadzubillah, ini bukan sifatnya orang mukmin. Tabayun. Ya, klarifikasi. Apa nih? Mas, tolong mas. Ya, jadi ini tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ini berkaitan dengan masalah urusan kehormatan seorang. Kemudian kemudian beliau berkata, wa yajibu ayyatuba min jami'id dzunub. Kata Imam Nawawi, dan wajib hukumnya seorang muslim untuk bertobat dari semua dosa. Ini syarat sahnya tobat. Syarat sahnya tobat. Adapun syarat sempurnanya tobat disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Munajjid. Dari 4 hal ini ditambah 2. Dari 4 hal ini ditambah apa? Ditambah 2. Ini kesempurnaan taubat. Sempurna nanti taubat kita. Kalau yang pertama tadi, yang 4 tadi apa? Syarat apa? Sahnya. Syarat sahnya. Sah sudah. Tapi sempurnanya beda lagi. Sama dengan kalau kita mandi junub. Mandi junub syarat sahnya apa? Hah? Keloncom kabeh, wis kena banyu kabeh, sampean seluruh ning jeding mari pisan gitu. Siapa ndak mandi junub begitu? Sempurna? Enggak. Lah syarat sempurnanya bagaimana? Mengikuti petunjuk sunnah. Wudu dulu, mengusap dulu, apa ini, kemaluan kita cuci dulu, kemudian kedua tangan kita kemudian berwudu sebagaimana wudu sholat, kemudian apa, memasukkan ini ke air, kemudian apa, digosok-gosokkan ke sela-sela rambut kita, dipongkal-pangkal rambut kita sampai berapa, 3 kali, kemudian mengambil air 3 cibuan dengan tangan, kemudian disiramkan ke kepala bagian kanan, kemudian bagian kiri, kemudian ya baru kemudian apa, digur. Ini syarat sempurna. Sama dengan tobat demikian. Jadi syarat sah, ada syarat apa? Nah, adapun syarat sempurnanya tobat, kata Syekh Muhammad Ibnu Munajjid, ditambah 2. Yang pertama tambahnya adalah al-ikhlas. Ya, dia meninggalkan, dia perbuat demikian itu harus karena Allah Ta'ala. Banyak orang berhenti bukan karena Allah. Banyak orang meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah. Ya, seperti penjudi. Sekarang mas, aku gak judi sama sekali. Kenapa? Duit entek.
Kan nggak punya duit, bangkrut sudah. Dia tinggalkan judi, tetapi karena dia tidak memiliki uang. Saya tinggalkan zina. Kenapa? Kena penyakit dia. Bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Takut kena penyakit. Maka ini bukan dikatakan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilallah. Hendaknya kamu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus didasari karena ikhlas karena Allah taala. Makanya kalau dari sini nanti Pak, beban-beban dari konsekuensi tobat nggak ada yang memberatkan diri kita ini. Karena merubah diri itu bukan persoalan yang mudah. Meninggalkan kebiasaan yang nggak baik itu bukan persoalan mudah. Makanya dakwah ini urusan berat. Dakwah ini urusan berat. Ya Allah, memperbaiki diri, merubah karakter itu loh Pak. Butuh kesungguhan, butuh kemauan, butuh tekad yang tinggi, terutama bagi para pelakunya. Sama dengan suami didik istri, didik gampang, ngerubahnya sing angel. Betul apa Mbak? Ini salah satunya apa? Salah satu dari orang yang bersangkutan. Dia punya nggak keinginan untuk berusaha, seperti ngaji begini ini. Perubahan di dalam kajian seperti ini yang paling besar itu pada diri antum sekalian. Antum berkeinginan nggak untuk berubah jadi lebih baik? Bukan dari ustadz. Ustadz itu perantara untuk memotivasi antum. Setelahnya antum yang punya wewenang untuk merubah diri ini. Kalau antum memang berkeinginan kuat untuk berubah, maka perubahan itu akan terjadi. Tapi kalau antum tidak ada keinginan untuk berubah, ustadz sekelas apapun tidak akan bisa merubah antum. Paham ini? Antum pernah nyuapin anak yang gak selera makan? Pernah? Anak kalau gak selera makan ditulangi blek ini 5 menit gak dimplok-mplok Pak, muteh ngoten. Akhirnya kesuwen dimplok ibu makanya mangan balik-balik entek sing lemu ibu anaknya kuru. Ya, karena nggak ada keinginan berobat. Dokter, bukan dokter yang menentukan kesembuhan. Ya, pengaruh dari kesembuhan, sebab kesembuhan yang pertama siapa? Pasiennya. Kepingin sembuh enggak? Apa arti seorang dokter menganjurkan, Pak, usahakan kalau habis subuh jalan-jalan Pak, nggih, mari subuh turu. Pak, makanan ini nggak boleh dimakan, nggih. Tapi itu kesukaannya. Apa arti terapi yang disampaikan dokter? Kalau yang sakit tidak ada keinginan untuk sembuh. Sama dengan ngaji begini ini. Bukan ustadz yang memiliki pengaruh untuk perubahan, tapi jiwa-jiwa kita yang tolabul ilm ini. Ini syarat pertama, ikhlas karena Allah. Tambahan dari syarat sempurna. Tambahan yang kedua apa? Ya, tambahan yang kedua apa? Antakuna fi zamanin taqabbala fihi taubah. Hendaknya tobat itu dilakukan pada saat waktu diterimanya taubat. Hendaknya tobat itu dilakukan pada waktu diterimanya tobat. Artinya apa ini? Syarat yang berikut tambahan ini adalah segera. Karena ada 2 waktu tobat tidak diterima oleh Allah. Ada 2 waktu tobat tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, ya, qabla hululil ajal, sebelum tibanya ajal, sebelum nyawa ada di kerongkongan. Ini syarat pertama, waktu pertama ditolaknya taubat. Seperti peristiwa Korun sempat taubat Pak. Korun sempat taubat. Makanya pemimpin Jil yang sudah meninggal kemarin mengatakan apa? Korun seorang muslim. Kenapa? Karena dia bertobat. Nanti bisa dilihat di dalam surat 10 ayat 90 bagaimana tobatnya Fir'aun itu. Surat 10 ayat berapa?
90. Dia mengatakan amantu, aku beriman. Tapi roh sudah ada di kerongkongan. Akhirnya dilanjutkan ayat berikutnya oleh Allah. Al-an, apakah baru sekarang kamu bertobat? Tidak diterima tobatnya Fir'aun. Fir'aun sempat tobat, tetapi tobatnya tidak diterima. Nah, tokoh jil ini tidak melibatkan ayat setelahnya. Ayat tobatnya saja yang disampaikan di bukunya. Fir'aun tobat menjadi seorang muslim. Ini surat. Lah nek kula mbak enggak tahu maca Quran. Lho iya melok akhirnya. Makanya ngaji. Ya, biar tahu latar belakang kalimat yang disampaikan ini. Ini apa? Waktu pertama ditolaknya tobat. Yang kedua, nau'ustani adalah apa? Yang kedua adalah pada saat matahari terbit dari arah barat. Dan ini sifatnya umum. Ini sifatnya umum. Kalau yang satu perseorangan. Kalau yang pertama tadi perseorangan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini syarat sahnya dan syarat sempurnanya taubatan nasuha. Jadi mari kita perbaiki tobat kita, dan yang paling mendasar adalah nanti ditentukan oleh konsekuensi, karena waktunya sudah cukup, sehingga materi yang kedua tidak bisa kita bahas malam ini ya. Insyaallah jika Allah izinkan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.